Salam saudara yang terkasih, bagaimana kita memahami sebagai murid atau sebagai pengikut Kristus yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, saudara yang terkasih, ada suatu harga yang dibayar. Bukan Kristen tanpa ada harga yang kita bayar, yaitu kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita, begitu menyatakan atau membuktikan pengorbanannya hanya untuk kita, saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, pada saat ini kita harus paham dan bagaimana sebenarnya seharusnya, yaitu pengikut atau disebut murid yang harus meneladani Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, kita melihat di dalam Injil Markus di sini pasal 8 ayat 34 dikatakan, saudara, kita baca bersama-sama. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara yang terkasih, bagaimana yang seharusnya ini adalah perintah Tuhan untuk menjadi pengikut atau sebagai murid Yesus atau sebagai orang Kristen yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itulah yang harus kita pahami, supaya kita ini akan menjadi teladan dan menjadi contoh dimanapun kita berada. Dan kita harus pahami, saudara, langkah awal dikatakan bagaimana Yesus melakukan. Inilah contoh yang diberikan oleh Yesus. Langkah awal yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah bagaimana harus menyangkal diri. Menyangkal diri bagaimana Yesus sebenarnya raja di atas segala raja atau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Dia yang memiliki kuasa segalanya. Dan Yesus mengatakan Dia harus meninggalkan itu. Itu menanggalkan yaitu kekuasaan yang luar biasa, yaitu surga yang mulia yang turun di bumi ini untuk menjadi apa, saudara? Menjadi hamba dan menjadi contoh. Dan terlebih memang misi yang utama yang dilakukan Yesus adalah penebusan dosa manusia, atau dikatakan adalah menyelamatkan manusia. Tapi itu yang harus kita pahami. Seorang pengikut Tuhan, seorang pengikut Yesus, seorang yang dikatakan Kristen, seorang yang dikatakan murid harus meneladani yaitu gurunya atau tuannya. Tuan kita di sini adalah Yesus Kristus. Dan Allah kita atau Bapa kita adalah Yesus Kristus. Itulah keteladanan kita selama kita hidup di dunia. Tapi saudara, bagaimana kita harus bisa menerima perintah itu? Harus kita melewati namanya langkah awal. Langkah awal disebut di sini adalah menyangkal diri. Menyangkal diri ini kemanusiaan kita harus dimatikan. Bagaimana Yesus mati? Yang mengalami kematian itu adalah langkah awal untuk kita diperdamaikan dengan Tuhan. Untuk kita bisa ada hubungan antara kita dengan Bapa. Tanpa penebusan dosa, tanpa pencurahan darah Yesus di atas kayu salib, kita tidak akan bertemu dengan Bapa. Maksudnya kita tidak ada hubungan dengan Bapa karena kita masih terputus dalam hal dosa. Dan begitu juga kita. Kalau kita masih dalam kedagingan kemanusiaan kita, jangan pernah coba mengatakan engkaulah pengikut Kristus. Harus benar-benar kita menyangkal. Bisa menyangkal jabatan. Kalau kita masih membawa jabatan kita dalam pekerjaan, dalam status kita, itu pun
tidak akan menjadi berkat. Ya, kita menjadi bos, menyuruh bukan melayani. Ya, memerintah bukan untuk melayani saudara. Dan inilah yang harus kita tanggalkan. Kalau kita masih membawa, yaitu kita sebagai orang yang hebat, ya, dan kita tidak bisa menjadi contoh, ya. Dan terlebih kalau kita orang punya, ya, tidak mungkin kita menjadi orang punya dalam kesombongan, ya, maksudnya orang punya dalam tanpa pertobatan, bukan orang punya yang sudah bertobat lahir baru. Ini ya bicarakan menyangkal diri. Tapi kita harus meninggalkan perbuatan lama yang menjijikan, yang jauh dari Tuhan. Itu yang harus ditanggalkan, saudara, harus ditinggali. Dan kalau kita masih memiliki kebencian, kepahitan, keemosian dan sebagainya, kita harus tinggalkan, harus kita matikan itu. Baru kita masuk dalam memikul salib. Ya, kalau kita tidak meninggalkan itu, tidak bisa kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu mikul salib. Saudara yang terkasih, di dalam memikul salib, kalau kita sudah hidup baru, kalau kita sudah dikatakan di sini lahir baru, kita akan menerima namanya kuasa Tuhan untuk bisa mampu memikul salib sebagaimana siksaan yang dialami oleh Yesus. Saudara, kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 1 dikatakan di sini, saudara yang terkasih, supaya kita memahami bahwa ternyata untuk memikul salib itu harus ada kuasa yang kita terima dari Tuhan. Tanpa kuasa itu kita tidak mampu memikul salib kita, saudara. Ya, pasti kita tetap jatuh dalam dosa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan di sini, saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, tidak mungkin saudara bisa menjadi saksi. Ya, langkah awal itu penting. Kematian Yesus yang dilakukan di atas kayu salib itu adalah langkah awal. Baru langkah kedua adalah kebangkitan. Ya, di situ kita melihat bagaimana rasul-rasul pada saat itu masih bersama Yesus, masih hidup. Sebelum mati Yesus, kehidupan mereka masih belum menerima kuasa yang akan diberikan oleh Yesus sesudah dia naik ke surga. Inilah yang harus kita butuh. Tapi tidak akan kita terima kuasa atau pimpinan Roh Kudus kalau kita tidak mematikan kedagingan. Kalau kita tidak mati itu di dalam Yesus, mati dalam hal kehidupan manusia lama kita benar-benar dikuburkan, dan yang bangkit melalui kebangkitan Yesus, melalui kuasa Allah yang membangkitkan Yesus, itu yang akan membangkitkan hidup baru kita, dan baru kita menerima namanya Roh Kudus, dan di situ ada kuasa di dalam diri kita, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian, dan itu yang akan menghidupkan kita. Dan itu yang akan memimpin kita untuk memikul salib. Kenapa? Kalau kita melihat bagaimana mikul salib Yesus, ya, Yesus dicemooh, Yesus dicaci maki, Yesus dicambuk, Yesus diludahi, dipukul dan sebagainya. Bagaimana Yesus bisa melewati itu kalau bukan karena pimpinan Roh Kudus? Begitu juga kita. Selama kita hidup di dunia ini, bukan kita menjadi pengikut Kristus, bukan karena kita menjadi murid Yesus, tidak ada hambatan, tidak ada proses, tidak ada ujian, dan tidak ada yang mengganggu kita. Bagaimana rasul-rasul pada saat itu? Banyak hambatan-hambatan, banyak penganiayaan yang mereka alami secara fisik. Mungkin kita hanya secara batin, atau secara mental, atau secara bisa juga secara fisik kalau kita di luar Tuhan.
Tapi bagaimana untuk bisa melewati itu adalah butuh, yaitu namanya kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kita, dan baru kita menjadi saksi. Dan dikatakan di sini bagaimana kita mulai bersaksi atau kita menjadi saksi. Saksi artinya adalah menyatakan firman Allah, menyampaikan firman Allah kepada orang lain. Tapi dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Yerusalem dikatakan di sini, saudara yang terkasih, adalah keluarga. Dari dalam kita akan menjadi berkat dalam rumah tangga kita. Kita akan menjadi berkat kepada anak kita. Kita akan menjadi berkat kepada orang tua kita. Kita akan menjadi berkat kepada suami atau kepada istri atau kepada saudara yang lain, saudara yang terkasih. Kalau kita tidak bisa menjadi berkat, kita bisa mengabarkan Injil dari dalam, bagaimana kita mengabarkan Injil di luar? Itu saudara yang harus kita pahami. Dan kedua dikatakan di sini adalah menjadi, yaitu saksi di Yudea. Saudara-saudara kita seiman. Makanya ada suatu persekutuan, atau ada kul, atau ada kopsel, ya, ada PD untuk saling menguatkan, saling menyampaikan, saling belajar kepada sesama kita. Dan baru kita masuk, dikatakan di sini adalah yaitu dan Samaria yang belum mengenal Tuhan. Tapi kalau kita belum menerima kuasa, kalau kita belum menerima Roh Allah yang memimpin kita, kalau kita tidak bisa menyampaikan Injil kepada saudara kita yang dekat, bagaimana kepada orang yang tidak mengenal Tuhan? Tidak mungkin. Ini langkah-langkah yang diberi sesuai perintah Tuhan, dan itulah yang harus kita mulai, saudara. Kalau dikatakan ujung bumi ini artinya ke setiap hari kita, dimanapun kita pergi. Bukan kita pergi ke Amerika, ke luar negeri, ya. Tapi maksudnya bagaimana kita pergi, maupun di pekerjaan, maupun di jalan, dan dimanapun tetap nama Tuhan diberitakan. Bagaimana nama Tuhan diberitakan? Dalam perilaku kita, bukan emosi kita, bukan kemanusiaan yang muncul apa yang kita hadapi setiap hari, saudara. Itulah yang makna yang harus kita pahami seorang murid, dan harus melakukan langkah awal. Itu penting, saudara. Kalau kita tidak bisa melakukan langkah awal, jangan berharap engkau menerima kuasa Tuhan. Jangan berharap menjadi saksi Kristus. Inilah yang harus kita pahami. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan, bagaimana disebut sebagai Kristen, bagaimana disebut murid Yesus, dan sebagai hamba Tuhan. Itulah yang harus kita renungkan dalam pribadi kita, supaya kehidupan kita semakin hari menjadi kemuliaan Tuhan. Itu tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita ini gambarnya Allah, gambar Kristus harus ada dalam diri kita, yaitu melalui Roh Kudus. Baru kita bisa menjalankan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu saudara, renungan yang singkat, semoga dan pasti menjadi berkat bagi saudara dan terlebih dalam kehidupan saya. Tuhan selalu memberkati kita. Shalom.